warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Saes Harahap dengan NIM 04877 Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Medan. Kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tentang pengerjaan tugas 2 dari basis data, yaitu pembuatan MySQL atau MariaDB yang ada pada exam. Jadi berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lihat di sini untuk soalnya. Silakan buat basis data MySQL MariaDB yang ada pada exam berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) di atas, dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Jadi untuk ini diagramnya. Jadi mari kita buat. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu adalah membuka dari exam control panel. Nah, setelah terbuka seperti ini, jadi klik start untuk dari Apache dan MySQL-nya. Seperti ini. Klik start. Dan MySQL-nya. Nah, jika background tulisan dari Apache dan MySQL-nya ini telah berwarna hijau, jadi selanjutnya kita membuka dari localhost PHP admin. Jadi untuk caranya yaitu dengan cara mengklik admin yang di sini ya, MySQL. Klik, jadi otomatis dia akan membuka dari browser. Nah, setelah tampilannya seperti ini, setelah terbuka seperti ini, jadi di sini kita membuat database baru ya. Klik di sini, lalu beri nama dari database-nya. Kita namai di sini untuk database-nya yaitu database rumah sakit 1 ya, misalnya. Lalu klik buat. Nah, di sini tampilannya sudah bertambah ya. Di sini untuk nama database-nya sudah terlihat di sini, database rumah sakit 1. Jadi untuk langkah yang selanjutnya adalah menginput, membuat tabel. Setelah itu adalah masuk pada laman PHP admin, lalu buat database baru dengan database rumah sakit yang tadi ya. Lalu buat tabel basis data dengan mengetik seperti ini. Di sini saya sudah kerjakan, saya sudah buat pada terlebih dahulu pada Word. Jadi contohnya nanti seperti ini. Mengetik pada menu SQL. Kita buka menu SQL. Nah, ini sudah. Jadi kita buat. Ini. Nama dokter.
akhir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja, kriteria, pasien dokter, dokter, IDN, ID pasien, ID pasien, ID dokter, dan periksa harta bisa 20 pasien, pasien, untuk anggaran, ID daftar, ID admin, pasien, administrator, administrator, ID admin, 10, admin, Farhad, 20, waktu jangka 30, dokter admin, data, ID admin, 10, jadi dokter, 10. Nah, jadi untuk setelah penginputan datanya kepada SQL, pembuatan tabelnya seperti ini. Setelah terinput dari dokter, pasien, daftar, administrator, dokter admin. Nah, setelah terinput seperti ini, maka untuk tampilannya seperti ini ya. Setelah seperti ini, lalu simpan tabel, tunggu.
Nah, setelah tersimpan, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya. Tabel dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambah data pada tabel. Untuk di sini saya akan membuat pada tabel pasien. Caranya klik pada tabel pasien, setelah itu tekan pada menu insert. Menambah data pada tabel pasien ya. Saya sini akan praktekkan. Klik dari tabelnya sini. Lalu klik tambahkan. Nah, di sini untuk data pasiennya akan jadi seperti ini ya. Sini namanya Bobby, jenis kelamin laki-laki. Sini Simerloting untuk alamatnya. Untuk ID-nya 103. Sini kita buat namanya Aldi, jenis kelamin laki. Untuk alamatnya Morang. Nah, setelah menambahkan data seperti ini, lalu kita klik kirim untuk menyimpannya. Nah, setelah tampilannya seperti ini sudah berhasil ya, sudah berhasil disimpan. Tapi di sini saya akan menambahkan 4 data lagi kepada pasien. Tambahkan lagi di sini. Untuk ID-nya 106, nama Bunga, jenis kelamin perempuan, alamat perempuan 107, mereka alamat jenis kelamin perempuan, alamat Tanggor. Di sini diklik kirim lagi untuk menyimpan. Nah, sudah tersimpan, lalu tambahkan lagi, buat lagi ya. 110. Sini klik Hilman, laki-laki. Di sini perempuan. Susi, perempuan, Pargarutan. Nah, setelah ditambahkan lagi, kita klik kirim lagi ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, jadi ini tandanya untuk data dari penambahan di data pada pasien telah terinput. Jadi untuk langkah berikutnya adalah mendefinisikan hubungan masing-masing dari antara tabel ya, dengan cara mengetahui indeks dari tabel tersebut dan memberinya foreign key. Foreign key. Sini sudah terinput ya untuk data dari pasien tadi. Sini. Lalu di sini untuk
mendefinisikan hubungan masing-masing antara tabel. Sini untuk yang pertama pasien. Lalu klik struktur. Nah, untuk pasien di sini indeksnya adalah ID pasien ya. ID pasien. Untuk tabel pasien itu indeksnya adalah pada pasien. Pada ID pasien. Yang pertama di sini klik linknya, indeks, klik OK. Nah, di sini jika tampilannya sudah bertambah di sini untuk simbol kunci berwarna silver ya. Jadi di sini telah berhasil untuk menambahkan indeksnya. Indeksnya ya. Untuk tabel pasien. Itu dilakukan pada semua tabel ya. Dan untuk tabel daftar, selanjutnya untuk tabel daftar, sini kita klik lagi, struktur. Nah, untuk tabel daftar ya, itu indeksnya ada pada ID admin dan ID pasien. ID admin dan ID pasien. Nah, di sini kita klik indeks. Oke. Satu lagi. Indeks. Nah, di sini sudah bertambah ya. Sudah berhasil. Nah, selanjutnya pada tabel administrator memiliki indeks pada ID admin. Administrator memiliki indeks pada ID admin. Klik struktur. Nah, di sini ID admin. Klik indeks. Oke. Itu pada tabel administrator. Nah, untuk tabel dokter admin memiliki indeks pada ID admin. ID dokter admin. Klik struktur, ID admin dan ID dokter ya. Indeks. Lagi indeks. Oke. Untuk tabel dokter memiliki indeks pada ID dokter. Tabel dokter Nah, untuk tabel pasien dokter memiliki indeks pada ID dokter dan ID pasien. Pasien dokter. Klik struktur. ID dokter dan ID pasien. Klik indeks.
Nah, setelah semua indeksnya diberikan, diinputkan pada semua tabel, maka langkah selanjutnya adalah mengklik pada database-nya, lalu klik pada nomor. Jadi di sini untuk menambahkan relationship ya. Di sini nanti untuk tampilannya seperti ini. Kita buat, klik database-nya, lalu klik lainnya, designer. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Kita atur dulu. Di sini. Taruh di sini. Dokter di sini. Kita atur dulu. Sini dokter, pasien, daftar. Pasien. Daftar. Administrator. Admin. Dokter, admin. Nah, setelah tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya sudah seperti ini ya. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita save dulu untuk tabelnya. Kita save dulu untuk tabelnya, pilih save, simpan halaman. Lalu kita namai dengan rumah sakit 1. Kirim. Oh, di sini sudah ada. Rename. Kita rename dulu. Kita buat saja di sini rumah sakit 2 ya. Tersimpan ya, tampilannya sudah ada di sini, namanya rumah sakit 2 sudah tersimpan. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah memberi relasi antara tabel. Yang pertama adalah antara tabel pasien dengan dengan tabel daftar. Hubungannya adalah ID pasien, karena pasien yang mendaftar akan mendapatkan ID pasien, tabel pasien dengan daftar ya. Pertama, jadi untuk di sini di klik create relationship, ID pasien dengan daftar, klik, lalu kita pilih foreign key-nya cascade, lalu klik OK. Nah, sudah terhubung untuk relationship-nya. Jadi hubungannya di ID pasien tadi ya.
Selanjutnya hubungan antara tabel daftar dengan administrator. Hubungannya adalah ID admin. Karena admin akan meminta data. Jadi di sini kita buat daftar dengan administrator. Hubungannya adalah ID admin. Tabel daftar dengan administrator. Jadi di sini kita klik lagi untuk penambahan garis relationship-nya. Admin daftar dengan ini. Kita klik escape, lalu klik OK. Nah, sudah terhubung. Jadi untuk yang ketiga, lalu hubungan antara administrator dengan dokter admin adalah pada ID admin, karena admin akan memberikan data kepada dokter admin. Hubungan antara administrator dengan dokter admin yaitu pada ID admin ya. Jadi kita tambah lagi di sini. Sip. Skip. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian hubungan antara dokter admin dengan dokter adalah pada ID dokter, karena dokter admin akan mencari data dokter yang sesuai dengan pasien. Dokter admin dengan dokter. ID dokter ya. Pada ID dokter. Dokter admin dengan dokter yaitu pada ID dokter. Ya, tambahkan di sini relationship-nya. Klik. Cascade. Klik OK. Nah, dapat tambah seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya hubungan antara dokter dengan pasien dokter adalah pada ID dokter, karena pasien akan mendatangi dokter dengan sesuai penyakitnya, yaitu antara dokter dengan pasien dokter ya. Pasien dokter adalah pada ID dokter. Kita klik relationship di dokter. Escape. Klik OK. Sudah bertambah, sudah terhubung. Dan hubungan antara pasien dokter dengan pasien yaitu adalah pada ID pasien, karena pasien dokter berawal dari pasien. Ada ID pasien ya.
case pasien. Escape. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, adalah menguji fungsionalitas dengan MariaDB. Caranya adalah buka Excel, lalu ketikkan MySQL root. Nah, di sini sudah masuk. Jadi sudah masuk. Lalu ketik lagi show database. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah terlihat untuk database-nya. Lalu ketik lagi pada shell, yaitu use database. Itu rumah sakit 1 untuk nama database yang kita buat tadi ya, rumah sakit 1. Lalu tekan enter. Lalu kita show tables. Nah, sini sudah terlihat untuk tabel dari rumah sakit satunya. Jadi untuk selanjutnya, untuk menguji, kemudian ketik lagi pada shell, yaitu select from patient. Sini ya, select from. Untuk melihat dari data yang telah kita buat tadi pada tabelnya. From pasien. Nah, di sini sudah terlihat untuk data yang telah kita buat tadi di localhost PHP admin. Jadi selanjutnya adalah pencocokan dari data pada shell ke PHP admin ya. Di sini kita akan cocokkan. Untuk yang pertama, di sini tadi di sini terlihat untuk database-nya ya. Nah, di sini sudah sama ya, dari database PHP admin dengan di shell. Ini database rumah sakit 1, information schema, MySQL.
performance skema PHP rumah sakit Antres. Nah, sudah benar ya. Nah, jadi di sini kita cocokkan lagi untuk tabel pada nah di sini sudah pas juga ya. Kita cocokkan. Nah, di sini tabelnya di sini ya. Untuk pada sel administrator, nah sudah pas daftar, dokter admin, pasien dengan pasien dokter. Untuk tabel pada shell dan PHP admin sudah sesuai ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu melihat data yang telah kita buat tadi pada tabel pasien. Kita klik pasien. Nah, di sini kita lihat untuk pada shell program shell di sini terlihat ID pasien 100, nama pasien Bobby Aldi, jenis kelamin laki-laki, Simarloting Morang, Susi, ID 104, jenis kelamin perempuan. Nah, di sini sudah sesuai ya data pada PHP My Admin dengan shell. Jadi di sini untuk pengerjaan basis data pada PHP My Admin berhasil ya. Berhasil. Seperti itulah dari penjelasan saya tentang tugas 2 dari basis data, yaitu membuat program basis data, pada MySQL MariaDB yang ada pada exam. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada lagi yang masih kurang benar, saya mohon dikoreksi. Untuk sekian, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.